Perkenalkan, nama saya Andi Karini Saodang, mahasiswa jurusan Sistem Informasi Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang sintaks dan semantik bahasa formal sebagai bagian dari mata kuliah Logika Komputer. Dalam presentasi ini, kita akan membahas beberapa topik utama yang akan kita dahului dengan pendahuluan tentang apa itu bahasa formal. Lalu kita akan membahas juga konsep dasar bahasa formal. Selanjutnya kita akan membahas dua aspek dari bahasa formal ini, yaitu sintaks dan semantik. Kita juga akan membahas tentang hubungan sintaks dan semantik serta pengaplikasiannya dalam dunia nyata. Serta kita akan membahas beberapa studi kasus dan diakhiri dengan kesimpulan. Kita langsung masuk ke pendahuluan. Bahasa formal ini merupakan fondasi penting dalam ilmu komputer, khususnya dalam teori komputasi dan pengembangan bahasa pemrograman. Berbeda dengan bahasa alami atau bahasa sehari-hari yang kita gunakan, bahasa formal ini memiliki karakteristik unik, yaitu aturan yang tepat dan tidak ambigu. Pemahaman mendalam tentang sintaks dan semantik bahasa formal ini sangat penting dalam berbagai bidang. Dalam perancangan bahasa pemrograman, keduanya ini menentukan bagaimana program ditulis dan diinterpretasikan. Dalam pengembangan compiler dan interpreter, keduanya menjadi dasar bagaimana kode program ini ditransformasikan menjadi instruksi mesin. Selain itu, kedua konsep ini juga sangat penting dalam verifikasi program dan analisis formal berbagai sistem berbasis logika. Selanjutnya kita masuk ke konsep dasar bahasa formal. Nah, sebelum membahas lebih detail, mari kita pahami konsep dasar bahasa formal secara definisi. Bahasa formal ini adalah kumpulan string yang dibentuk berdasarkan aturan tertentu dari alfabet yang telah ditentukan. Alfabet ini yang biasanya dilambangkan dengan simbol sigma merupakan himpunan terbatas dari simbol-simbol dasar. String ini adalah urutan terbatas simbol-simbol dari alfabet tertentu. Sedangkan bahasa ini adalah himpunan string yang memenuhi aturan pembentukan tertentu. Sebagai contohnya ini, jika kita memiliki alfabet yang terdiri dari simbol 0 dan 1, maka 01101 ini merupakan string yang valid. Dan bahasa L ini kita dapat definisikan sebagai semua string biner yang memiliki jumlah 0 dan 1 yang sama, seperti 01, 0011, dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang sintaks bahasa formal. Sintaks ini dapat didefinisikan sebagai aturan yang menentukan bagaimana simbol-simbol ini dapat dikombinasikan untuk membentuk sebuah ekspresi yang valid dalam suatu bahasa. Komponen utama dalam sintaks ini meliputi grammar atau tata bahasa, aturan produksi yang menentukan bagaimana string dibentuk, dan struktur frasa yang menunjukkan hierarki komponen bahasa. Tujuan utama dari sintaks ini adalah untuk menentukan apakah suatu string ini merupakan anggota dari bahasa tersebut atau bukan. Dengan kata lain, sintaks ini membantu kita memutuskan apakah ekspresi tertentu benar secara gramatikal dalam bahasa tersebut. Grammar ini merupakan komponen kunci dalam mendefinisikan sintaks suatu bahasa formal. Secara matematis, grammar G bisa didefinisikan sebagai 4 tupel, yaitu simbol V, simbol sigma, R, dan S, di mana V ini merupakan non-terminal, sigma ini adalah himpunan simbol terminal atau alfabet, R itu merupakan himpunan aturan produksi, dan S ini merupakan simbol awal atau start symbol. Nah, kita lihat contoh untuk ekspresi aritmatika sederhana. Kita memiliki simbol ETF sebagai non-terminal, lalu ada tanda tambah, tanda kali, dan garis sebagai A dan A, B, dan C sebagai simbol terminal, dan S sebagai simbol awal. Dan aturan produksi R ini meliputi E ini dapat menjadi E tambah T atau hanya T. T ini dapat menjadi T kali F atau hanya F. Sedangkan F ini dapat menjadi E atau A atau B atau C.
Grammar ini memungkinkan kita untuk membentuk ekspresi seperti A tambah B kali C atau dalam kurung A tambah B tutup kurung kali C, dan menentukan apakah ekspresi tersebut valid atau tidak. Selanjutnya kita masuk ke notasi dalam sintaks. Untuk merepresentasikan grammar, kita sering menggunakan notasi formal. Dua notasi yang umum digunakan adalah Bekousnal form atau BNF dan extended BNF atau EBNF. BNF ini menggunakan simbol sama dengan titiknya 2 kali dan sama dengan garis 1 kali untuk menunjukkan aturan produksi, dan garis lurus ini untuk menunjukkan alternatif seperti yang terlihat pada slide. Kita dapat mendefinisikan ekspresi aritmatika dengan BNF. EBNF memperluas BNF dengan menambahkan beberapa notasi seperti kurung kurawa untuk menunjukkan pengulangan 0 atau lebih kali, dan kurung siku untuk elemen opsional, dan kurung biasa untuk pengelompokan. EBNF ini membuat definisi grammar menjadi lebih ringkas dan mudah dibaca. Kedua notasi ini sangat penting dalam definisi bahasa pemrograman dan spesifikasi protokol komunikasi. Misalnya, standar bahasa pemrograman seperti C++ dan Java ini didefinisikan menggunakan variasi dari notasi-notasi BNF dan EBNF ini. Setelah membahas sintaks, kini kita beralih ke semantik bahasa formal. Jika sintaks itu berkaitan dengan bentuk, maka semantik ini berkaitan dengan makna. Semantik dapat didefinisikan sebagai makna yang terkandung dalam konstruksi sintaks yang valid. Pertanyaan utama dalam semantik ini adalah, apa arti dari ekspresi terbentuk dengan benar? Misalnya, jika kita menentukan bahwa 3 tambah 4 adalah ekspresi yang valid, semantik ini menentukan bahwa arti dari ekspresi tersebut berupa nilai 7. Dalam ilmu komputer, terdapat 3 pendekatan utama untuk mendefinisikan semantik bahasa formal, yaitu semantik operasional, semantik denotasional, dan semantik aksiomatik. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ini semantik operasional. Semantik operasional ini menjelaskan makna program dalam bentuk langkah-langkah eksekusi pada mesin abstrak. Pendekatan ini memberikan spesifikasi tentang bagaimana program ini dijalankan langkah demi langkah. Sebagai contoh, semantik operasional untuk pernyataan if then else dapat dideskripsikan sebagai jika kondisi bernilai benar, evaluasi blok then; jika kondisi bernilai salah, evaluasi blok else. Nah, semantik operasional ini sering digunakan dalam definisi bahasa pemrograman dan implementasi interpreter. Keuntungan utama dari pendekatan ini adalah kemudahannya untuk dipahami dan diimplementasikan, karena secara langsung memodelkan eksekusi program. Namun, pendekatan ini kurang cocok untuk pembuktian formal sifat-sifat program yang lebih berfokus pada bagaimana daripada apa. Selanjutnya kita bahas yang kedua, yaitu semantik denotasional. Berbeda dengan operasional, semantik denotasional ini berfokus pada apa, bukan bagaimana. Pendekatan ini menerjemahkan konstruksi bahasa ke dalam objek matematika yang disebut denotasi. Nah, semantik denotasional ini menggunakan fungsi matematika untuk menggambarkan makna dari ekspresi dalam bahasa. Seperti yang terlihat pada slide, semantik denotasional ini untuk ekspresi aritmatika yang dapat didefinisikan sebagai fungsi evaluasi yang dilambangkan dengan kurung seperti ini, atau dinamakan double square brackets. Nah, keuntungan utama dari semantik denotasional ini adalah kemampuannya untuk mendukung pembuktian formal sifat-sifat program. Namun, pendekatan ini seringkali lebih abstrak dan kurang intuitif dibandingkan semantik operasional, sehingga lebih sulit untuk dipahami bagi pemula. Yang terakhir ada semantik aksiomatik. Nah, pendekatan ketiga ini yang menentukan makna program dengan predikat logis yang disebut precondition dan postcondition. Pendekatan ini didasarkan pada logika Hoare yang diekspresikan dengan bentuk triplet Hoare P komplement Q, di mana P, C, Q, di mana P ini adalah precondition,
C ini adalah program, dan Q ini adalah post condition. Nah, contoh sederhananya ini adalah semantik asomatik untuk pernyataan assignment P dalam kurung siku E per E garis miring X. X ini sama dengan E P. Nah, ini berarti jika P berlaku setiap kemunculan X diganti dengan E, maka eksekusi X BNF E-nya ini P akan berlaku. Semantik aksiomatik ini sangat berguna untuk verifikasi formal kebenaran program. Dengan pendekatan ini, kita dapat membuktikan bahwa program ini memenuhi spesifikasi yang diinginkan tanpa harus mengeksekusinya. Namun, pendekatan ini juga memerlukan pemahaman yang baik tentang logika formal. Selanjutnya kita bahas hubungan sintaks dan semantik. Kini kita telah membahas sintaks dan semantik secara terpisah. Mari kita lihat bagaimana keduanya ini berhubungan secara sederhana. Sintaks ini menentukan bentuk yang valid, sedangkan semantik ini menentukan makna dari bentuk yang valid tersebut. Analogi yang sering digunakan adalah sintaks sebagai tata bahasa dan semantik ini sebagai arti kalimat. Kalimat bisa saja benar secara tata bahasa atau sintaksnya valid, namun tidak bermakna atau semantiknya ini tidak valid. Dalam prakteknya, permasalahan yang sering muncul adalah konstruksi dan sintaksis yang valid belum tentu bermakna, yang dikenal sebagai semantik error. Selain itu, beberapa bahasa juga memiliki ambiguitas semantik, di mana ekspresi yang sama dapat memiliki lebih dari satu interpretasi. Aplikasi paling nyata dari sintaks dan semantik bahasa formal adalah bahasa pemrograman. Sintaks dalam bahasa pemrograman ini menentukan aturan penulisan program yang valid dan diperiksa oleh parser dalam compiler atau interpreter. Semantik bahasa pemrograman ini menentukan makna dari program yang valid dan diimplementasikan oleh compiler atau interpreter. Pemahaman yang baik tentang keduanya sangat penting dalam pengembangan bahasa pemrograman dan alat pemrograman. Sebagai contoh, ketika compiler mendeteksi error tersebut bisa berupa sintaks error seperti X sama dengan Y tambah titik koma yang jelas melanggar aturan sintaks, atau semantik error seperti X sama dengan ABC tambah 5 yang sintaksnya valid namun semantiknya ini tidak valid dalam banyak bahasa pemrograman karena mencoba menjumlahkan string dengan angka atau integer. Selain dalam bahasa pemrograman, sintaks dan semantik ini juga memiliki aplikasi penting dalam logika formal. Sintaks logika formal meliputi simbol-simbol seperti dan, atau, negasi, implikasi, untuk semua, dan ada, serta aturan pembutakan formula seperti P dan Q, dan negasi P dan P implikasi Q. Semantik logika formal ini berkaitan dengan interpretasi dan nilai kebenaran. Model dalam logika formal adalah struktur yang menetapkan nilai kebenaran pada formula-formula. Sebagai contoh, implikasi P, implikasi Q, secara sintaksis ini dibaca sebagai jika P, maka Q. Secara semantik, implikasi ini bernilai benar kecuali dalam kasus P bernilai benar dan Q bernilai salah. Pemahaman yang tepat tentang sintaks dan semantik logika formal ini sangat penting dalam pembuktian teorema dan verifikasi formal. Kita akan masuk ke studi kasus dalam bahasa Python. Contoh lain, sintaks Python menentukan bagaimana program ini ditulis seperti contoh pernyataan if-else pada slide. Nah, semantik Python menentukan bagaimana program tersebut berjalan. Kondisi X lebih besar dari 0 dievaluasi. Jika benar, maka blok pertama dieksekusi. Jika salah, maka blok kedua dieksekusi. Nih, di sini X lebih besar dari 0. Jika benar, maka akan nge-print positif. Jika salah, maka akan print non-positif. Python ini dikenal memiliki sintaks yang relatif sederhana dan intuitif, namun tetap memiliki semantik yang kaya. Misalnya, Python ini memiliki fitur duck typing yang membuat tipe data dinamis, di mana operasi pada objek ditentukan oleh kemampuan objek tersebut, bukan oleh tipe datanya. Ini adalah aspek semantik yang penting dalam Python.
tantangan dalam sintaks dan semantik. Meskipun telah banyak kemajuan dalam bidang ini, masih ada banyak tantangan dalam sintaks dan semantik bahasa formal. Ambiguitas dalam bahasa adalah salah satu tantangan utama, di mana ekspresi yang sama dapat memiliki lebih dari satu interpretasi. Kompleksitas semantik juga kompleksitas semantik untuk fitur bahasa modern ini seperti konkurensi, generics, dan refleksi juga menjadi tantangan sendiri. Selain itu ada trade-off dan antara ekspresivitas bahasa dan ketelitian semantik. Bahasa yang sangat ekspresif cenderung memiliki semantik yang kompleks dan sulit untuk dianalisis secara formal. Verifikasi formal untuk sistem kompleks juga memiliki tantangan, dan terakhir, evolusi bahasa dan kompatibilitas mundur menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan bahasa pemrograman. Terakhir kita masuk ke kesimpulan. Untuk menyimpulkan, sintaks dan semantik adalah dua aspek fundamental dari bahasa formal. Sintaks ini menyediakan aturan pembentukan ekspresi yang valid, sedangkan semantik memberikan makna pada ekspresi yang valid tersebut. Keduanya ini sangat penting dalam perancangan dan implementasi bahasa pemrograman. Tanpa sintaks yang jelas, bahasa ini akan ambigu. Tanpa semantik yang jelas, bahasa ini akan sulit diimplementasikan dan digunakan. Pemahaman yang baik tentang sintaks dan semantik membantu dalam pengembangan bahasa yang jelas dan tidak ambigu, verifikasi kebenaran program, dan optimalisasi dan serta implementasi. Dengan pemahaman ini, kita dapat merancang dan menggunakan bahasa yang tidak hanya mudah dipahami oleh manusia, tetapi juga dapat diproses secara efisien oleh komputer. Dengan ini berakhir sudah presentasi tentang sintaks dan semantik bahasa formal. Demikian, terima kasih.